Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Ki Ajar Spati menuntut balas. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Dada Panon mulai bergejolak, tetapi ia sudah bertekad untuk mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Maka ia pun meneruskannya. Ya, Ki Ajar, Bandung limpat dan watu sampar. Nampak perubahan pada tatapan mata Ki Ajar Spati. Dengan suara yang gelisah ia pun bertanya. Angger Panon? Angger Sadi mengatakan bahwa Angger bertemu dengan 3 orang. Yang 2 Angger sudah menyebutkan namanya, tapi Angger belum mengatakan siapakah yang seorang dari ketiga orang itu. Panon menjadi ragu-ragu, tapi ia tidak berdiam diri saja. Apalagi ia sudah bertekad untuk mengatakan apa yang pernah terjadi di perjalanannya. Sejenak ia mengatur pernapasannya yang tiba-tiba saja menjadi semakin cepat mengalir. Kiai Ajar, katanya kemudian dengan tersendat-sendat. Sebelumnya aku mohon maaf juga kepada Kiai Rancang Bandang. Di luar kemampuanku, maka telah terjadi sesuatu yang membuat aku menjadi semakin gelisah. Ki Ajar Spati, Kiai Rancang Bandang, dan anak muda yang duduk di samping Ki Ajar itu pun menjadi semakin gelisah pula. Dengan hati-hati Panon menceritakan apa yang sudah dialaminya. Pertemuannya dengan 3 orang yang akan merampoknya, kematian salah seorang di antara mereka yang kebetulan adalah Sisik Sono. Wajah Ki Ajar dan Kiai Rancang Bandang menjadi merah menyala. Sejenak mereka membeku di tempat duduknya, namun agaknya Ki Ajar Spati masih mengedepankan perasaannya. Ketika anak muda yang duduk di sebelahnya tiba-tiba saja berjongkok sambil menggeram, maka ia pun menangkap lengannya sambil berkata, "Duduklah, Sambirogo. Ia telah membunuh kakakku, ayah," berkata anak muda itu. "Aku harus membunuhnya, tidak ada hutang yang tidak terbayar." "Siapakah yang berhutang, anakku?" "Anak muda yang sombong ini, ia telah membunuh kakakku. Dan kini dengan dada tengadah ia sengaja datang menemui ayah dan paman. Apakah itu bukan suatu penghinaan? Duduklah. Biarlah ia mengatakan apakah rasanya maka ia datang kemari. Tentu ia ingin mengatakan bahwa ia adalah anak muda yang paling perkasa. Ia ingin bertanya kepada kita apakah kita berani berbuat sesuatu kepadanya." Ki Ajar Spati mandang Panon dengan tatapan mata yang sayu. Perlahan-lahan ia bertanya, "Apakah benar begitu, anak muda?" "Tidak, Ki Ajar, sungguh tidak." "Bohong," teriak anak muda itu pula. "Tenanglah Sambi," berkata Kiai Rancang Bandang meskipun suaranya sendiri terasa gemetar. Sambirogo mandang Panon dengan tatapan mata yang membara dibakar oleh kemarahan di hatinya. Tetapi ia tidak berani melanggar perintah ayah dan pamannya. Karena itu maka ia pun duduk kembali, betapapun hatinya serasa menjadi hangus. "Sambirogo," berkata Ki Ajar Spati, "bukan hanya kau sajalah yang disengat oleh kejutan yang tiada taranya bahwa pada suatu saat, ketika kita sudah berhati-hati bahkan berpekan-pekan mencari kakakmu yang meninggalkan padepokan, tiba-tiba saja kita mendengar bahwa seseorang telah membunuh kakakmu itu. Lalu apalagi yang harus kita tunggu?" Sambirogo, berkata Ki Ajar Spati selanjutnya, "Sebaiknya kau mendengar dengan baik. Tentu anak ini tidak begitu saja membunuh kakakmu.
Ia dapat mengarang 1001 cara dan cerita tentang kematian kakak Sisik Sono. Jika ia datang dengan kesombongan yang mewarnai dadanya, ia tidak perlu mengarang 1000 macam alasan. Ia akan datang dan mengatakan bahwa Sisik Sono telah dibunuhnya. Ki Ajarsipati terdiam sejenak lalu, tetapi kita tidak dapat berpura-pura menghadapi persoalan ini. Kita mengenal tabiat Sisik Sono itu sebaik-baiknya. Bukankah kau juga tahu watak dan sifat kakakmu? Sambirogo menundukkan kepalanya, ia tidak dapat menjawab lagi. Sebenarnya lah bahwa ia mengetahui dengan pasti apakah yang sudah terjadi. Anak muda yang bernama Panon itu tentu tidak berbohong. Meskipun demikian, kematian kakaknya benar-benar telah mengguncang dadanya. Betapapun buruk watak dan sifatnya, tetapi Sisik Sono adalah kakaknya. Tetapi agaknya ayahnya bersikap lain. Anggir Panon, berkata Ki Ajarsipati, aku tidak dapat menyebut dengan kata-kata yang manapun juga betapa sedihnya aku mendengar kabar tentang kematian anakku itu. Tetapi pengakuan anak mas yang jujur membuat hatiku luluh. Aku tidak dapat marah dan menyalahkanmu. Agaknya semuanya itu adalah lantaran belaka. Hukuman bagi anakku yang sudah masanya datang dan yang maha adil mempergunakan tangan anak mas untuk menjatuhkan hukuman mati baginya. Panon pun kemudian menundukkan kepalanya sesuai terasa menyumbat kerongkongannya, sehingga ia tidak dapat menyaut. Sudahlah, berkata Ki Ajarsipati, kita tidak mau terlibat dalam salah paham lagi. Besok aku ingin segera menemukan mayat anakku dan menguburkannya di pedukuhan ini. Watu Sampar dan Bandung Limpat memberikan tanda pada kuburannya. Bukankah kau tidak keberatan untuk menemukan kuburan itu, anak mas? Panon menjadi ragu-ragu. Jika demikian maka ia akan terlambat lebih dari setengah hari, mungkin sehari atau bahkan lebih. Ki Ajarsipati melihat keraguan itu karena maka itu pun bertanya, apakah ada sesuatu yang meragukan? Tidak, Ki Ajar, sebenarnya menjadi kewajibanku untuk mengantar Ki Ajar menemukan kuburan itu. Tetapi bukan akulah yang menguburkannya dan bukan akulah yang memberi tanda pada kuburan itu. Sehingga aku pun tidak mengetahui dengan pasti di manakah letaknya. Jadi siapa? Watu Sampar dan Bandung Limpat yang agaknya mulai ditumbuhi oleh penyesalan. Pada suatu saat mereka tentu akan kembali kepada Ki Ajar. Ki Ajarsipati menarik napas dalam-dalam lalu, tetapi apakah kau dapat menunjukkan kepadaku di manakah kau bertempur melawan ketiga orang itu, anak muda? Panon termangu-mangu sejenak lalu, ya Kiai, tentu aku dapat menunjukkan tempat itu kepada Kiai. Tapi apa? Kiai, aku sebenarnya ingin mendapat beberapa petunjuk mengenai jalan ke Gunung Sewu. Apakah yang harus aku hindari dan apakah yang harus aku tempuh? Kiai Rancang Bandang yang menjawab, tidak banyak yang kami ketahui tentang pegunungan itu, anak mas. Yang aku ketahui hanyalah bukit-bukit yang membujur dari barat ke timur. Seperti cerita orang tua bahwa dewa-dewa yang melihat pulau ini tidak seimbang dan miring ke barat telah membawa berjuta-juta pikul tanah menuju timur. Tapi tanah itu berguguran di sepanjang pinggir selatan dari pulau ini sehingga terjadilah pegunungan ini. Panon menarik napas dalam-dalam katanya, bukan itulah yang aku maksud, Kiai, tetapi keadaan pegunungan itu sekarang, tentang orang-orang yang menurut pendengaranku telah berdatangan. Seperti juga anak mas akan pergi naik ke pegunungan itu. Panon terdiam, kepalanya tertunduk. Memang sulit baginya untuk mendapat penjelasan dari Kiai Rancang Bandang. Karena itu ia sendiri tidak dapat mengatakan kepentingannya naik ke pegunungan itu. Namun kemudian ia pun menarik napas dalam-dalam, katanya di dalam hati, baiklah jika aku tidak mendapat keterangan apapun tentang gunung itu, tetapi aku sudah mengurangi beban di hatiku akibat terbunuhnya Sisik Sono. Untunglah bahwa ayahnya dapat mengerti. Dalam pada itu Kiai Rancang Bandang kemudian berkata, anak mas, Gunung Sewu adalah pegunungan yang diselimuti oleh kabut rahasia.
Tidak banyak orang yang mengetahui dengan pasti. Karena itu jika tidak penting benar, sebaiknya kau tidak usah pergi naik ke atas Gunung Sewu itu. Meskipun seandainya kau memiliki ilmu rangkap 7 dan berperisai baja di dadamu, namun tidak akan banyak manfaatnya. Karena itu adalah daerah yang berbatu-batu saja tanpa memberikan apapun kepada anak mas. Jika anak mas sudah sampai ke 1000 puncak di atas pegunungan itu, Panon menarik keningnya tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu Ki Ajarspati berkata, Adi Rancang Bandang, jika anak mas Panon memang sudah bertekad untuk memanjat tebing Gunung Sewu, maka kita tidak dapat mencegahnya. Kita hanya dapat memberikan beberapa petunjuk tentang kekerasan alam yang kita ketahui saja kepadanya. Biarlah ia bermalam semalam, besok ia akan mengantarkan kita ke bekas perkelahian yang telah menyebabkan Sisik Sono terbunuh. Kemudian kita lepaskan anak mas pergi mendaki Gunung Sewu. Karena Panon tidak segera menjawab, maka Ki Ajar pun kemudian bertanya, bagaimana anak mas, apakah kau tidak berkeberatan? Panon bergeser setapak lalu, maaf Ki Ajar, bukan maksudku hendak ingkar, tapi jika Ki Ajar mengendaki, baiklah sekarang aku mengantarkan Ki Ajar ke tempat perkelahian itu. Mengapa sekarang? Aku harus meneruskan perjalananku. Demikian pentingnya sehingga aku harus tergesa-gesa. Panon tidak segera menjawab. Sekali lagi ia menjadi bingung. Tetapi agaknya Ki Ajar mengetahui keadaannya. Karena itu maka katanya, baiklah anak mas, bila kita akan pergi sekarang. Agaknya setelah menunjukkan tempat itu, anak mas akan langsung pergi mendaki Gunung Sewu. Meskipun dengan demikian anak mas telah membuang waktu hampir setengah hari. Anak mas sudah melingkar jalan dan singgah kemari. Mungkin anak mas bermaksud mengambil jalan di sebelah bukit ini, menyusur Kali Opak ke selatan menuju Lembah Payung. Ya, Ki Ajar, tetapi anak mas harus kembali ke tempat anakku terbunuh. Jika itu dapat mengurangi kesalahanku, aku akan bersedia melakukannya. Ki Ajar menarik napas dalam, katanya kemudian, marilah Adi Rancang Bandang, kita bersiap-siap pergi mengikuti anak mas Panon. Kiai Rancang Bandang agak ragu-ragu sejenak, namun ia pun kemudian mengangguk. Baiklah Kakang, aku juga akan pergi, berkata anak muda yang selama ini berdiam diri di sisi Ki Ajarspati. Sambirogo berkata Ki Ajarspati, jika aku dan pamanmu pergi bersama, maka sebaiknya kau tinggal di rumah. Jika kau ikut pergi, maka rumah pamanmu akan kosong, selain para pembantu saja. Sambirogo termangu-mangu, tapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada ayahnya. Demikianlah Ki Ajarspati dan Kiai Rancang Bandang segera masuk ke ruang dalam. Sambirogo yang tidak lagi dapat bersikap baik pada Panon mengikuti pula. Baginya meninggalkan anak muda itu tentu akan lebih baik daripada duduk bersama agar tidak timbul salah paham. Sejenak kemudian Ki Respati dan Kiai Rancang Bandang pun telah siap pula. Mereka langsung pergi ke halaman sambil menuntun kuda masing-masing. Marilah anak mas, ajak Kiai Rancang Bandang. Panon pun segera turun dari pendopo dan mengambil kudanya. Sebenarnya kami tidak ingin menghambat perjalanan anak mas, berkata Ki Ajarspati. Anakku telah memperlambat perjalanan anak mas dengan tindakannya yang bodoh. Sekarang kami yang tua-tua ini pun telah menghambat pula. Tidak apa Ki Ajar, jawab Panon. Akulah yang telah melakukan kesalahan. Demikianlah mereka pun kemudian meninggalkan padepokan kecil itu. Panon menempuh arah kembali ke tempat ia bertempur melawan Sisik Sono dan kedua kawannya. Mudah-mudahan mereka masih berada di sekitar tempat itu dan bersedia menjadi saksi bahwa aku tidak bersalah. Agaknya hal itu akan menjadi semakin baik. Apalagi jika kemudian mereka pun menyatakan penyesalan atas tingkah lakunya, sehingga menjerumuskan Sisik Sono yang tidak berarti sama sekali. Di perjalanan mereka bertiga hampir tidak berbicara sama sekali, terdorong oleh keinginannya untuk segera meneruskan perjalanan ke Pegunungan Seribu. Maka Panon yang berjalan di paling depan pun rasa-rasanya semakin lama semakin cepat.
Akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang mereka tuju. Dengan ragu-ragu Panon menarik kendali kudanya dan kemudian menghentikannya sama sekali. Ki Ajar, berkata Panon dengan suara yang sendat. Disinilah peristiwa itu terjadi. Ki Ajar dan Kiai Rancang Bandang segera melompat turun sebagai seorang yang berpengalaman luas. Mereka pun melihat bekas pertempuran yang tidak begitu seru. Perkelahian yang agaknya terlampau cepat selesai. Aku kira Watu Sampar dan Bandung Limpat menguburkan Sisik Sono tidak jauh dari tempat ini, berkata Panon yang telah melompat turun pula dari kudanya. Sejenak Ki Ajar Sepati dan Kiai Rancang Bandang termangu memandang sekeliling, seolah-olah memang ada yang dicarinya. Anggir Panon, berkata Ki Ajar Sepati kemudian. Apakah kau yakin bahwa pada suatu saat Watu Ampar dan Bandung Limpat akan kembali kepadaku? Aku harap demikian, Ki Ajar. Dan kau yakin bahwa mereka berdua telah menguburkan anakku sebaik-baiknya? Ya, Ki Ajar. Ki Ajar Sepati menarik napas dalam-dalam, sementara Panon termangu-mangu mandanginya. Ketika Ki Ajar itu menambatkan kudanya pada sebatang pohon, demikian pula dilakukan oleh Kiai Rancang Bandang. Tiba-tiba saja Panon menjadi berdebar-debar ketika ia melihat wajah Ki Ajar Sepati yang berubah. Meskipun Ki Ajar Sepati itu masih tetap tersenyum, namun senyumnya rasa-rasanya telah jauh berbeda. Apalagi ketika orang tua itu berkata, "Disinilah anakku kau bunuh, anak mas." Aku tidak sampai hati membiarkannya ia berkubur seorang diri di tengah-tengah hutan ini. Daripada aku memindahkan kuburnya, agaknya lebih baik bagiku untuk memberikan seorang atau dua atau tiga orang kawannya untuk menemaninya. Panon termangu-mangu tapi ia menjadi tegang. Tambatkan kudamu, berkata Ki Ajar Sepati. Aku tidak mengerti maksud Ki Ajar. Tambatkan kudamu karena aku memerlukan kau. Kau telah membunuh anakku di sini. Sekarang kau pun harus mati dan dikuburkan pula di sini pula. Dada Panon bergetar mendengar kata-kata itu. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa yang akan terjadi adalah demikian. Ia menyangka bahwa orang yang bernama Ki Ajar Sepati dan adiknya adalah orang yang berjiwa besar, berjiwa ksatria dan mulia, orang yang dapat mengerti bahwa anaknya lah yang bersalah. Panon Suko, berkata Ki Ajar Sepati kemudian, memang tidak menyenangkan untuk mati sebelum tugas yang dibebankan oleh gurunya dapat diselesaikan. Tetapi kau adalah orang yang tidak tahu akan diri. Kau belum melakukan apapun juga yang menyangkut tugas yang berat bagimu. Tetapi sepanjang jalan kau telah mencari musuh. Akibatnya kau akan menyesal karena kau adalah murid yang paling buruk yang pernah aku ketahui dari seorang guru yang mungkin cukup baik. Ki Ajar, berkata Panon. Apakah artinya semua ini? Artinya aku akan menuntut balas kematian anakku. Benar kata Sambirogo, setiap hutang harus dibayar dan kau pun harus membayar hutangmu. Hutang jiwa, Sisik Sono adalah anakku yang aku banggakan. Ternyata ia telah kau bunuh di sini. Panon menjadi semakin tegang. Nah, cepat, bersiaplah untuk mati atau barangkali kau ingin meninggalkan pesan. Dada Panon Suko benar-benar telah bergetar. Sejenak ia berdiri termangu-mangu mandang Ki Ajar Sepati dan Kiai Rancang Bandang berganti-ganti. Cepat, bentak Ki Ajar Sepati. Katakan yang ingin kau katakan. Panon Suko menjadi gemetar, berbagai perasaan bercampur baur di dalam hatinya. Sejenak ia ragu-ragu, perasaan bersalah memang menyelinap di dalam hatinya. Tetapi sejenak kemudian ia merasa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas gurunya. Tugas yang amat penting. Dalam kebimbangan itu ia mendengar Ki Ajar Sepati membentaknya sekali lagi. Hei, anak muda yang cengeng, jangan menyesali nasibmu yang malang. Cepat, apakah yang akan kau pesankan? Barangkali kepada gurumu atau kepada orang tuamu? Atau barangkali kau ingin aku membunuh gurumu pula? Kata-kata itu benar-benar telah membakar hati anak muda itu. Betapapun ia mencoba menguasai diri, tetapi penghinaan terhadap gurunya benar-benar telah membangunkannya dari berbagai macam kebimbangan.
Akhirnya anak muda itu berkata, "Ki Ajarspati, semula aku kagum atas kebesaran jiwa Ki Ajar. Ki Ajar aku anggap benar-benar orang yang dapat menempatkan diri dalam pilihan yang mampu menimbang baik dan buruk. Salah dan benar, aku berbangga bahwa di dunia ini ada seorang yang melihat kebenaran dan menerimanya dengan dada terbuka. Meskipun maut telah merenggut jiwa anaknya, tetapi ternyata aku salah. Yang aku hadapi adalah manusia kebanyakan. Manusia biasa seperti yang aku jumpai di jalan-jalan, di pematang-pematang, di pasar-pasar, dan di lingkungan masyarakat biasa. Semua akan menjadi marah, dendam, dan kehilangan akal jika anaknya terbunuh, apapun sebabnya. Dan Ki Ajar pun berbuat seperti itu, bukan seorang yang waskito dan bijaksana. Wajah Ki Ajarspati menjadi merah, sebuah tarikan napas yang dalam nampak lewat di lubang hidungnya. Sementara Kiai Rancang Bandang justru menundukkan kepalanya. Namun dalam pada itu Ki Ajarspati pun menggertakkan giginya sambil berkata, "Setiap orang akan berusaha membela dan mempertahankan hidupnya. Seperti setiap orang yang marah dan mendendam karena anaknya dibunuh orang. Agaknya kau pun berbuat seperti itu. Seperti yang kau katakan, tidak ubahnya dengan orang-orang kebanyakan. Kau pun telah berbuat licik dan mencari jalan keselamatan dengan cara yang sangat memalukan. Bukankah kau pernah berguru? Jika kau sayang akan nyawamu, kenapa kau tidak menarik senjatamu dan mempertahankan hidupmu dengan jantan? Bukan merengek dengan menyentuh perasaan belas kasihan orang lain." Darah Panon yang masih muda tiba-tiba menggelegak, ia sudah dilanda kemarahan. Namun menghadapi sikap Ki Ajarspati, maka kesabarannya itu rasa-rasanya menjadi luntur. Karena itu maka Panon pun kemudian menengadahkan dadanya sambil berkata, "Ki Ajar, aku hormati kau sebagai orang yang lebih tua, bahkan sebagai ayah dan guruku. Tapi jika kau masih tetap tidak melihat kebenaran, maka apa boleh buat? Aku bukan orang memiliki kelebihan dari orang lain, juga aku adalah orang biasa yang berusaha mempertahankan hidupku. Itulah alasanku yang terutama mengapa aku membunuh anakmu. Karena itu jika sekarang hidupku terancam, maka aku pun akan mempertahankannya sampai kemampuanku yang terakhir. Jika aku mati dalam perjuanganku mempertahankan hidupku, maka guru tidak akan menyalahkan aku karena aku gagal menjalankan tugasku." "Bagus, itu adalah kata-kata ksatria," sahut Ki Ajarspati. "Karena itu bersiaplah, kau akan mati sebagai laki-laki, seperti juga anakku mati sebagai laki-laki. Tetapi perlawananmu akan mempersulit jalan kematianmu." "Aku tidak peduli," sahut Panon yang kehilangan kesabarannya. Sejenak kemudian maka Ki Ajar masih berdiri sambil bertolak pinggang memandangi anak muda itu. Namun kemudian ia pun melangkah maju sambil berkata, "Sebutlah nama orang tuamu dan gurumu itu di saat-saat kematianmu." Panon tidak sempat menjawab, tiba-tiba saja ia melihat Ki Ajar telah meloncat menyerangnya. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dadanya, dengan jari-jari yang terentang merapat siap untuk merobek dadanya. Panon berdesis melihat serangan itu, ia teringat pada serangan Sisik Sono dengan cara yang sama. Seperti yang dilakukan ayahnya, tetapi serangan Ki Ajar dibarengi dengan deru angin yang deras. Sederas tata gerak yang menggetarkan jantung lawannya. Tetapi Panon benar-benar telah bersiap. Ia sadar bahwa tentu Ki Ajarspati tidak akan melakukan kesalahan seperti Sisik Sono. Apalagi serangan didasari dengan dendam dan kebencian yang menyala di hati orang tua itu. Dengan sigapnya Panon menghindar, ia tidak berani mencoba-coba lagi. Itulah sebabnya maka demikian serangan itu meluncur sejengkal di depan dadanya. Maka ia pun segera melakukan serangan balasan. Ia berputar pada tumitnya, melintangkan kakinya, kemudian dengan gerak yang cepat ia memburu ke arah yang sama sambil melontarkan serangan dengan kakinya. Benar-benar serangan yang tidak terduga. Itulah sebabnya Ki Ajarspati mengerutkan keningnya. Ia hanya bertindak cepat, karena itu ia pun segera memutar tubuhnya, merendah pada lututnya dan melindungi lambungnya dengan sikunya. Yang terjadi adalah benturan yang dahsyat. Serangan Panon yang tiba-tiba itu telah membentur pertahanan Ki Ajarspati sehingga keduanya telah terguncang. Kiai Rancang Bandang melihat benturan itu dengan hati yang tergetar.
Panon adalah anak muda yang sebenarnya masih sangat belia untuk melawan Ki Ajarspati. Jika keduanya benar-benar telah membenturkan segenap kekuatannya, maka di luar sadarnya ia mencemaskan anak muda itu. Tapi yang dilihatnya adalah berbeda dengan yang dicemaskannya. Ia melihat Panon tergetar surut satu langkah. Namun ia juga melihat Ki Ajarspati terpaksa terdesak mundur pula. Luar biasa, Kiai Rancang Bandang berdesis. Sementara itu ternyata Panon telah mempersiapkan dirinya untuk menyerang. Tapi dalam saat yang bersamaan, serangan Ki Ajarspati telah mendahuluinya, cepat dan benar-benar terarah pada bagian yang berbahaya. Jari-jari yang mengembang rapat itu terjulur ke lehernya. Panon dengan cekatan bergeser ke samping sambil mencondongkan tubuhnya. Kemudian dengan tangannya ia langsung menghantam lawannya. Tapi lawannya sempat menggeliat dan berputar seperti pusaran, bahkan kemudian melintang dengan kaki terjulur lurus ke dada Panon. Serangan itu pun begitu tiba-tiba sehingga Panon hanya menyilangkan kedua tangan di dadanya. Dengan demikian maka sekali lagi terjadi benturan antara kedua kekuatan itu dan sekali lagi mereka tergetar surut. Pergelaran itu semakin lama menjadi semakin seru. Sekali-sekali salah satu pihak terlambat menghindar serangan lawannya sehingga terlempar beberapa langkah. Namun kedua-duanya seakan-akan memiliki kemampuan melenting seperti belalang. Demikian mereka jatuh berguling, demikian pula mereka bangkit kembali. Agaknya Ki Ajarspati tidak mau memberi kesempatan sama sekali pada anak muda itu. Tetapi dengan demikian ia justru menjadi seolah-olah tergesa-gesa. Ketika serangannya gagal, maka Ki Ajar masih memburu dengan serangan keduanya. Kakinya terjulur lurus sehingga orang tua itu bagaikan meluncur dalam garis datar. Namun Panon tidak membiarkan kepalanya terlepas karena serangan yang dahsyat itu. Ia merendahkan sedikit, namun ia masih sempat menyambar kaki lawannya dan dengan mempergunakan kekuatan Ki Ajar sendiri, Panon melemparkannya dengan derasnya. Ki Ajar agaknya telah kehilangan keseimbangan ketika ia terjatuh di tanah. Ia tidak dapat langsung berdiri. Sekali ia terguling, tetapi sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, rasa-rasanya Panonlah yang kemudian terbang menerkamnya. Ki Ajarspati justru tetap pada keadaannya sambil menelentang dengan kakinya. Ia menyerang Panon yang sedang meluncur dengan kedua tangannya yang terjulur tepat ke lehernya. Sentuhan kaki Ki Ajar yang dilambari dengan kekuatan yang luar biasa itu telah melemparkan Panon ke udara. Tapi Panon tidak menjadi bingung dan kehilangan akal. Sekali ia berputar dan ketika ia jatuh ke tanah, maka ia telah berdiri pada kedua kakinya yang kokoh. Namun pada itu Ki Ajarspati pun telah berdiri pula siap untuk menyerangnya. Sekejap Panon berdiri termangu, ia sudah mulai bertempur tanpa pertimbangan lagi. Selain mempertahankan hidupnya, apapun yang akan terjadi sama sekali sudah tidak dipertimbangkannya lagi. Ia tidak mau mati sebelum menunaikan tugasnya, atau setelah ia berjuang dengan segenap kemampuan dan ilmu yang pernah diterimanya. Ilmu yang sebenarnya belum pernah dipergunakan dalam pertempuran yang sebenarnya antara hidup dan mati. Bahkan yang dilakukannya di padepokannya di tempat terpencil di lereng Gunung Merbabu adalah sekedar latihan-latihan yang seakan-akan hanya seorang diri. Kini menghadapi seorang yang memiliki ilmu yang mumpuni yang sedang menuntut kematian anaknya yang terbunuh tanpa sengaja. Tetapi Ki Ajarspati tidak segera menyerangnya meskipun matanya masih tetap membara. Ia masih tetap berdiri di tempatnya. Namun sejenak kemudian terdengar di antara desah nafasnya orang tua itu berkata, "Panon, kau memang memiliki kemampuan dan ilmu gerak yang mengagumkan. Kau mempunyai kecepatan bergerak jauh melampaui dugaanku. Tetapi dalam benturan ilmu, bukan semata-mata ilmu geraklah yang menentukan. Aku mempunyai ilmu yang dapat membuat engkau luluh menjadi debu." Panon masih tetap bersiaga sepenuhnya sambil bergeser tapak ia menjawab, "Apapun yang akan Ki Ajar lakukan, aku tidak kalah bagus. Tapi sebelum aku membenturkan ilmu ke atas kepalamu, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa ilmu yang bagaikan sekedar cerita khayal itu memang ada." Panon tidak menjawab.
Tetapi ia termangu-mangu ketika ia melihat Ki Ajarspati mandang sekeliling ke arah batu-batu padas yang berserakan. "Lihat, hai anak muda yang sombong," ia berteriak lantang, "kau akan pingsan melihat kemampuanku mempergunakan kekuatan cadangan." Panon mengerti bahwa Ki Ajarspati akan mempergunakan kekuatannya, namun Panon sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan tiba-tiba ia pun mempersiapkan dirinya, membangunkan segenap kekuatan yang ada dalam dirinya. Kekuatan cadangan yang jarang nampak pada permukaan tingkah laku dan tindak tanduknya sehari-hari. Sejenak Panon menunggu, yang dilihatnya kemudian benar-benar menakjubkan. Ki Ajarspati berteriak sambil melompat menghantam sebuah batu padas yang terletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Akibatnya benar-benar menakjubkan, batu padas itu pun pecah berantakan. Tapi belum lagi pecahan batu-batu padas yang berhamburan itu berserak seluruhnya. Sekali lagi terdengar gemeretak gigi dan benturan yang tidak kalah dahsyatnya. Sebungkal lagi batu padas pecah berserakan pula menjadi debu. Segumpal asap yang putih mengepul di antara debu yang berhamburan. Luar biasa, terdengar Kiai Rancang Bandang berdesis. Pada diri sendiri, bahkan Ki Ajarspati pun justru berdiri termangu-mangu untuk beberapa saat. Ia menyaksikan kepulan asap dan debu yang hanyut didorong oleh angin yang lembut dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata saat setelah Ki Ajarspati menunjukkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, maka Panon pun telah melakukan hal yang sama. Ternyata ia pun berhasil memecahkan batu padas seperti yang dilakukan Ki Ajarspati. Ki Ajar menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba saja wajahnya yang tegang itu pun rasa-rasanya menjadi luluh dan lembut. Dengan suara datar ia berkata, "Sangat mengagumkan anak mas. Ternyata kau memiliki kemampuan yang tiada taranya, jauh di luar dugaanku." Panon masih tetap bersikap hati-hati meskipun Ki Ajarspati nampaknya tidak bersiap untuk menyerangnya. "Ki Ajar," berkata Panon, "aku sudah siap untuk melakukan apa saja untuk membela hidupku dan demi tugas yang dibebankan kepadaku." "Tidak, Ngger, kau tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Aku tidak mengerti maksudmu. Apakah Ki Ajar menunggu aku menjadi lengah dan menghantam punggungku dengan tiba-tiba selagi aku tidak menyangka? Tentu bukan begitu, Ngger. Ki Ajar, aku sudah kehilangan kepercayaan kepadamu. Jika kau tidak melihat bahwa kemampuanku tidak kalah dari apa yang dapat kau lakukan, maka kau tentu akan bersikap lain." Wajah Ki Ajar menegang pula sejenak lalu. "Anak mas, mengapa pandangan anak mas menjadi sedemikian pendeknya? Ki Ajar, kau tidak akan dapat berpura-pura lagi. Kau tidak perlu menunggu kapan kau akan mencari kesempatan lagi untuk membunuhku.